この家は地図にない。住所も記録もない。貸すのは部屋じゃない。中の空き地だ。一つの部屋が開けば、家は別の場所を探す。出るとき、誰も。Di pinggiran Tokyo, ada sebuah rumah sewa murah yang tidak tercantum di peta manapun. Rumah itu selalu muncul di iklan cetak lama, tapi tidak pernah ada alamat lengkap. Iklannya hanya menulis satu kalimat. Datang saja, rumah akan menemukanmu. Seorang mahasiswa bernama Rio tertarik karena harga sewanya terlalu murah untuk dilewatkan. Ia sedang putus asa, kehabisan uang, dan butuh tempat tinggal secepatnya. Malam itu, ia mengikuti petunjuk samar dari iklan tersebut. Langkahnya berhenti di depan rumah tua dengan lampu teras menyala redup. Tidak ada nomor rumah, tidak ada papan nama, namun pintu depan terbuka sebelum Rio sempat mengetuk. Di dalam, rumah itu terlihat terlalu rapi untuk bangunan setua itu. Seorang wanita tua duduk di ruang tamu, tersenyum tanpa menunjukkan gigi. Kamarnya kosong, katanya, seolah sudah menunggu Rio. Rio tidak ditanya identitas, tidak diminta dokumen apapun. Ia hanya diminta satu hal, jangan membuka pintu kamar setelah jam 2 pagi. Rio mengangguk, menganggapnya kebiasaan orang tua yang aneh. Kamarnya berada di lantai 2, di ujung koridor sempit. Pintu kamar itu tampak lebih baru dibanding pintu lainnya. Malam pertama berlalu tanpa kejadian aneh. Namun tepat jam 2:17, Rio terbangun oleh suara ketukan pelan. Ketukan itu datang dari pintu kamarnya sendiri. Rio teringat pesan wanita tua itu. Ia menahan napas dan tidak bergerak. Ketukan berubah menjadi goresan kuku di kayu. Suara itu seperti berasal dari sisi dalam kamar. Rio menyadari pintu kamarnya tidak memiliki lubang kunci dari dalam. Keringat dingin mengalir saat suara berhenti mendadak. Pagi harinya, ia menemukan bekas goresan di bagian dalam pintu. Rio ingin pindah, namun rumah itu terasa berbeda di siang hari. Koridor lantai 2 tampak lebih panjang dari sebelumnya. Jumlah pintu kamar bertambah 1. Malam kedua, suara itu kembali. Kali ini dari dalam lemari. Ada napas berat di balik pintu lemari. Rio menutup telinganya, tapi suara itu terdengar dari kepalanya sendiri. Ia membuka mata dan melihat bayangannya berdiri di sudut kamar. Bayangan itu tidak bergerak mengikuti Rio. Kamarmu sudah penuh, bisik bayangan itu. Rio berteriak, dan pintu kamar terbuka sendiri. Koridor lantai 2 kini dipenuhi pintu-pintu terbuka. Di setiap kamar, ada seseorang duduk di ranjang. Semua wajah itu mirip Rio. Dengan ekspresi berbeda, wanita tua berdiri di ujung koridor. Rumah ini menyewakan ruang, katanya pelan, bukan hanya untuk tubuh. Rio berlari menuruni tangga. Pintu depan menghilang, digantikan dinding polos. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan 02,17. Wanita tua kini berdiri sangat dekat di belakangnya. Tangannya menyentuh bahu Rio, dingin seperti lantai batu. Sekejap kemudian, Rio terbangun di kamarnya. Pagi datang, dan rumah tampak normal kembali. Rio mengemasi barang dan keluar tanpa menoleh. Di luar, ia menyadari sesuatu yang janggal. Rumah itu tidak ada di belakangnya. Tetangga sekitar bersumpah tidak pernah ada rumah sewa di sana. Malamnya, Rio tidur di apartemen temannya. Pukul 02,17, pintu kamar apartemen itu diketuk. Suara wanita tua terdengar pelan memanggil namanya. Rio sadar, rumah itu tidak menyewakan tempat. Rumah itu menyewakan identitas, dan Rio telah meninggalkan satu bagian dirinya di sana. Di rumah tanpa alamat itu, satu kamar kini kosong. Pintu kamar tersebut perlahan menutup sendiri. Di balik pintu, terdengar napas baru. Iklan lama muncul kembali di koran pagi. Tulisannya sedikit berubah, masih ada kamar tersisa. Dan di bawahnya, tertulis nama Rio sebagai penyewa lama. Rio menatap cermin, dan bayangannya tersenyum lebih dulu. Bayangan itu tidak mengikuti gerak tubuhnya. Di suatu tempat tanpa alamat, seseorang baru saja pindah masuk.